Ya, makasih. Nama saya Adin Siapa? dan saya 29. Adin. Adim. Adin, ADIN. Oh, oke. 29 tahun? Saya 29 tahun. Saya seorang ASN Oke. dan sudah berkeluarga. Oke. Dan side hustle saya adalah saya menyediakan jasa research consultation terutama untuk mahasiswa dan peneliti yang stuck di analisis statistik. Oke. Nah, tujuan saya untuk saat ini adalah di samping berusaha gedein income, juga ingin kejar betanya kripto dan sedikit porsi untuk very high return. Oke. Penghasilan saya adalah 9 juta per bulan, pengeluarannya 4 juta, kemudian porto saya totalnya 300, Oke. aset total 400. Oke. Terus saat ini alokasi porto saya ada di 60% USDT, Oke. kemudian 20% Bitcoin, 10% Hyperliquid, kemudian sisanya itu XAUT, kemudian TAO dan BBCA. Oke. Nah, pertanyaannya adalah saran porto yang baik seperti apa ya, Cek, untuk mencapai tujuan saya? Oke. Kemudian saran untuk memperbaiki investment plan saya agar lebih efisien, apakah yang volatile kah atau yang less volatile? Oke. Kemudian yang terakhir bagaimana caranya capture economic value dari skill yang kita punya sekarang? Oke. Skill-nya apa Itu. aja? Coba lebih cerita tentang skill kamu. Skillnya expertise-nya di statistik, Cek, dan Ya. ekonomi. Dan saya bisa kasih solusi untuk riset, terutama riset-riset yang stuck Ya. berkaitan dengan statistik dan ekonomi. Oke. Itu bisa ada income tambahan nggak dari situ? Iya, income tambahnya sekitar karena nggak tentu, tapi kalau di rata-rata itu 1 sampai 2 juta per bulan. Oke. 1 sampai 2 juta itu bisa di-scale lagi nggak? Ada caranya nggak? Itu yang belum terpikir. Saya sudah berusaha untuk marketingnya di ini, nambah list juga, selain dari kenalan juga dari media sosial, bikin konten gitu ya. Tapi masih stuck, belum belum ada improvement di ini klien. Oke. Jadi lu dapat duit 9 juta, pengeluaran 4, bisa invest 5 gitu kan? Investnya kemana pertanyaannya? Lu punya Ya aset berarti investnya sekarang semuanya 400 di juta ya? Gue bilang 400 juta aset ya? Yang tadi ya. pembagiannya, ya kan? Ada USDT, ya ada Bitcoin, ada Hype, dan lain-lain. Dari 400 juta ini, sebenarnya kan kita balik lagi, kita sama kayak tadi ya, kita bisa hitung targetnya. Kita hitung targetnya nih, kita kali 12, kita kali 25 ya kan? 1,2 miliar berarti. Lu butuh cari 1,2 miliar, oke? Nah, dari 400 juta ini, kalau kita hitung CAGR 10%, berarti lu membutuhkan waktu kurang lebih 7 tahun ya untuk mencapai 1,2 miliar. Nah, apakah bijak untuk cari yang volatile? Enggak, jawaban lu cuma perlu cari CAGR 10%. Jadi mungkin portfolio akan gue ubah gitu dari USDT lu. Tetap sama nih, kayak ini begini aja simple. Atau world index, global equity ya ini ya. Ini gue taruh simple aja, cash lu kan suka USDT gede tuh. Terus ini taruh Bitcoin dah. Nggak usah over complicate menurut gue. Karena lu tinggal stick to investment plan lu. Karena gini, ini rahasia besar dari investasi. Ini gue mungkin sharing di sini ya buat teman-teman semua. Orang tuh selalu banyak yang salah. Banyak yang nanya investasinya di mana gitu loh. Padahal yang pertama, itu paling penting adalah savings rate. Artinya apa? Bisa nabung berapa per bulan, ya. Yang kedua, paling penting itu adalah behavioral. Masuk keluar nggak, jual ketinggian, beli kemurahan. Ini apa yang terjadi gitu loh di dalam proses investasi kalian. Ketiga tuh baru investment selection. Dari tadi gue merasa pertanyaan selalu nomor 3, belinya apa? Padahal yang lebih penting 1 sama 2. Lu bisa nabungnya berapa sama secara behavioral lu bener nggak? Gitu. Lu dapat uang, hilang nggak uang lu gitu. Oke? Jadi jangan fokus di investment selection. Investment selection tuh yang gampang ya. Yang susah tuh adalah behavioral dan juga savings rate-nya di-improve gitu. Oke? Yang Lakuin plan yang 1,2 sama. M tadi itu, Kenapa? sorry, yang 1,2 M tadi itu apakah untuk 4% rule Iya, atau betul. bagaimana? Betul. Betul. Kalau kamu taruh di Oh, bonds Indonesia di 7% yield tuh kamu bisa hidup selamanya. Dengan pengeluaran kamu tanpa harus kerja. Jadi itu apakah itu angka financial sudah freedom. inflation adjusted? Apa? Iya, in Apakah IDR itu sudah terms. inflation adjusted? Betul, inflation Oh, adjusted in IDR terms ya. Pakai data oke, pemerintah. oke. Oke? Oke, saya punya satu pertanyaan lagi, boleh Kak, Cek? Boleh, boleh. Oke, nah ini kebetulan saya ini kan sedang sekolah di Tokyo. Ya. Kemudian visa saya pelajar dan nggak boleh kerja formal. Nah, saya itu merasa belum maksimal memanfaatkan benefit yang sekarang ada. Kalau Encak di posisi saya, kira-kira apa yang bakal dilakukan? Lu lagi di Tokyo terus?
Iya, visanya pelajar, Ya. nggak boleh kerja formal. Jadi saya merasa benefit yang saya miliki sekarang tuh belum saya maksimalkan gitu. Kira-kira Encek kalau dari saya mau ngapain? Ya kalau di Tokyo gue bakal cari opportunity lah. Di sana kan sekarang lagi banyak kan perkembangan AI, hackathon begitu. Gue bakal cari cara sih di sana untuk dapat income tambahan. Karena gamenya cuma tambahin income sebenarnya. Oke, Itu saran dari gue, cari opportunity di Tokyo. oke, oke. Thank you, Cek. Oke.